Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danu Wijanarto, peserta Diklat Ganis PKB Angkatan 2 tahun 2022. Hari ini kita akan membahas tentang penetapan nama jenis kayu. Baiklah, kita mulai saja untuk menyiapkan pekerjaan. Jadi peraturan yang menjadi acuan. Jadi yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2019 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang metode dan pengukuran pengujian hasil hutan. Tidak lupa yang paling penting, jadi acuan kita jadi SNI 8491 2018 tentang identifikasi kayu secara makroskopis. Untuk selanjutnya kita menyiapkan pekerjaan atau alat-alat yang diperlukan. Jadi untuk alat yang kita siapkan itu pertama pulpen, alat tulis, pisau cutter, loop, sampel kayu. Jadi sampel kayu, kita sediakan sampel kayu, cuma nanti kita ambil untuk 2 sampel. Dan APD yang kita perlukan sarung tangan. Jadi sarung tangan wajib kita pakai. Identifikasi itu dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang lintang. Jadi bidang lintang itu bidang pengamatan yang dibuat dengan cara memotong kayu tegak lurus terhadap sumbu batang. Jadi bidang lintangnya nanti di sini ini alat untuk kita gunakan untuk mengetahui ciri anatomi kayu. Terus yang kedua itu bidang radial dengan cara memotong kayu sejajar jari-jari kayu atau ini nanti bisa di sini kita lihat jari-jarinya. Untuk yang ketiga itu bidang tangensial dengan cara memotong kayu sejajar terhadap dengan sumbu batang atau tegak lurus terhadap jari-jari kayu. Oke, yang selanjutnya jadi sampel kayu nanti yang kita ambil itu ada 2 yang bakal kita identifikasi ciri anatominya. Jadi sebelum mengidentifikasi kayu jangan lupa disayat dulu ya. Jadi usahakan sekali sayatan. Baik, kita mulai dengan ciri kasar kayu ya. Untuk ciri kasar kayu kita mulai dengan warna. Jadi untuk warna ini kita simpulkan, untuk warnanya saya simpulkan ini warnanya kuning muda. Jadi warnanya kita lihat warnanya kuning muda, teksturnya agak kasar. Jadi teksturnya agak kasar, arah serat ini berpadu. Jadi arah seratnya berpadu identik dengan lurus. Untuk kesan raba kita raba di sini ini agak licin ya. Jadi untuk kayu ini agak licin, kekerasannya kita bisa gunakan kuku, kita tekan ini agak keras. Jadi kayunya ini untuk sampel yang pertama ini agak keras. Untuk berat kita coba timang-timang. Jadi untuk beratnya kita bisa simpulkan agak berat. Untuk kilap, jadi untuk kilap kita bisa lihat di sini pas kena cahaya ini agak mengkilap. Jadi untuk kilapnya agak kilap. Jadi untuk bau bisa kita cium. Nah, untuk bau nggak terlalu nggak terlalu tercium baunya. Jadi selanjutnya kita ke ciri struktur kayu. Jadi pertama yang kita gunakan saluran bidang lintang. Jadi ke bidang lintang kita pakai bantuan loop. Jadi kita pakai bantuan loop dan juga bantuannya kita HP. Jadi kita foto pakai HP.
Untuk hasilnya baik, kita masuk ke ciri anatomi kayu. Jadi untuk pola penyebaran pori bisa kita lihat pola penyebaran pori. Jadi porinya tata baur atau semuanya menyebar. Dan untuk susunan pori relatif soliter. Jadi soliter berdiri sendiri meskipun ada yang berganda atau berganda radial. Jadi ada yang berganda radial seperti contohnya di sini. Ini berganda radial, cuma yang terbanyak di sini adalah susunannya soliter atau berdiri sendiri. Untuk isi pori, jadi untuk isi pori kebanyakan di sini ada tilosis atau tilosis itu kalau kita sinari dengan cahaya memantulkan sinar cahaya seperti yang ada di sini kita bisa lihat karena cahaya itu bersinar. Baik, untuk selanjutnya yaitu parenkim. Jadi untuk parenkim paratrakeal selubung lengkap. Jadi sifatnya menyelubungi pori-pori. Jadi untuk parenkimnya paratrakeal selubung lengkap. Untuk saluran interseluler, jadi saluran interselulernya itu aksial. Jadi aksial. Untuk tipe jari-jari bisa kita lihat. Tipe jari-jarinya ini relatif sama untuk ukurannya. Jadi untuk ukurannya relatif sama dan relatif banyak juga untuk jari-jarinya. Selanjutnya, baik, berdasarkan tadi identifikasi saya berdasarkan ciri kasar dan ciri struktur kayu untuk yang sampel pertama. Jadi untuk ciri kasar dan ciri struktur kayu sudah saya masukkan ke daftar isian identifikasi kayu dan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini dan berdasarkan dengan panduan atlas juga. Jadi untuk sampel kayu yang pertama itu saya simpulkan itu meranti kuning. Untuk lanjut ke sampel kayu yang kedua, jadi sampel yang kedua ini saya ngambil juga acak. Jadi untuk yang sampel yang kedua, untuk ciri kasar kayu kita identifikasi dulu. Jadi cirinya ada dua, yaitu ciri kasar sama ciri struktur kayu. Untuk ciri kasar dulu, untuk warnanya ini warnanya krem. Kalau saya lihat ini warnanya krem atau kuning muda. Untuk corak itu bisa kita lihat bagus ya coraknya, lingkar tahun nih. Bisa kita lihat coraknya. Untuk teksturnya ini kasar, arah serat agak bergelombang, jadi arah seratnya agak bergelombang. Untuk kesan raba, jadi saya raba dulu, saya rasakan ini untuk kesan rabanya ini agak licin. Kekerasannya saya tekan pakai buku, identik dengan keras, jadi kekerasannya keras. Untuk berat saya timang itu agak ringan, jadi agak ringan. Untuk kilap cenderung tidak mengkilap, kena cahaya pun cenderung tidak mengkilap. Untuk selanjutnya kita masuk ke ciri struktur kayu untuk sampel yang kedua. Oke, untuk sampel yang kedua, jadi untuk sampel kedua untuk pola penyebaran pori, jadi porinya tata lingkar ya. Untuk porinya tata lingkar, di sini ada kelihatan untuk pori tata lingkar. Untuk jadi pori tata lingkar itu membentuk zona-zona mengelilingi sumbu kayu, di mana pada setiap zona itu terdiri dari pori berukuran besar yang berangsur mengecil ke arah luar. Untuk tipe parenkim, jadi untuk tipe parenkim yang berhubungan dengan pori atau paratrakeal selubung, jadi menyelubungi pori. Jadi bisa kita lihat di sini, bisa kita lihat jadi menyelubungi pori. Untuk isi pori di sini tidak kelihatan, jadi isi pori tidak ada.
Untuk tipe jari-jari, jadi untuk tipe jari-jari itu jari-jarinya relatif sama, ukurannya sama, dan kelebarannya pun kalau kita lihat di sini juga identik sama. Sekian identifikasi kayu sampel yang nomor 2. Jadi berdasarkan sampel yang saya identifikasi tadi, untuk hasilnya saya masukkan ke dalam daftar isian identifikasi jenis kayu, dan berdasarkan panduan dari atlas juga untuk sampel nomor 2 itu saya simpulkan nama jenis kayunya itu sungkai. Demikian hasil dari identifikasi yang saya lakukan. Semoga video yang saya lakukan hari ini bermanfaat buat rekan semua, tentunya bagi saya dan semua pihak yang menyaksikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.